Halo Sobat Ilmu, kami dari Squad Kaizen ingin berbagi pengetahuan dengan membahas dan memberi gambaran sedikit tentang identitas politik dan representasi politik pada Pilkada DKI periode 2017. Jika membahas tentang identitas, tentu bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Terlebih, identitas merupakan hal mendasar dan menjadi konsep dalam pengenalan suatu hal. Dari sini, apabila identitas dikaitkan dengan politik, maka terciptalah konsep identitas politik. Politik identitas sendiri merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya, untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri kelompoknya. Pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta, seperti yang kita ketahui, kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak berhenti pada putaran pertama saja. Ahok mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama, namun tidak lantas didaulat sebagai pemenang pilkada. Ini disebabkan karena suara pemilih Ahok tidak mencapai 50%, sehingga membuat kontestasi Pilkada DKI 2017 harus berlanjut pada putaran kedua. Pada putaran kedua pilkada ini, warga Jakarta dihadapkan pada dua pasang calon yang berbeda latar belakang. Perbedaan tersebut terlihat dari agama, budaya, dan etnis. Ahok mencerminkan etnis Tionghoa dan beragama Kristen, sedangkan Anies mencerminkan warga pribumi bersuku Jawa dan mewakili kalangan Muslim Indonesia. Populasi penduduk DKI Jakarta sendiri berdasarkan agama pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 83,4% atau 8,6 juta penduduk DKI beragama Islam. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa Anies berpeluang besar untuk memperoleh dukungan Muslim di Jakarta. Konteks statistik kependudukan inilah yang dimanfaatkan Anies untuk mendapatkan suara Muslim di Jakarta melalui praktik politik identitas. Adapun praktik identitas politik pada Pilkada DKI diantaranya: pertama, politik identitas Anies Sandi melalui media sosial. Euforia pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 telah menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut telah diwarnai praktik politik identitas yang mengancam pluralisme. Sebut saja penggunaan media sosial yang menjadi media dalam praktik politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana praktik politik identitas dilakukan oleh tim pemenangan Anies Sandi dalam akun media sosialnya. Tentu saja ini menjadi langkah yang tepat dalam menarik simpati masyarakat mengingat penggunaan media sosial di Indonesia tumbuh dengan pesat. Hal ini terlihat dari data Noviandari yang menunjukkan bahwa penggunaan medsos di Indonesia meningkat dengan sangat signifikan. Media sosial tidak lagi hanya menjadi media interaksi sosial secara umum. Belakangan ini, media sosial juga menjadi media dalam pemberitaan politik. Melihat kebiasaan masyarakat yang gemar mengkonsumsi informasi politik dari media sosial, membuat para aktor politik secara massal mulai menggunakan media sosial dalam membangun jaringan komunikasi politik mereka. Kedua, politik identitas yang menjerat Ahok. Pada era reformasi, eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari Gus Dur yang mengganti Inpres atau Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000. Namun, dalam dekade terakhir,
etnis Tionghoa kembali menjadi korban praktik politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Identitas Ahok sebagai etnis Tionghoa dan non-Muslim dimanfaatkan oleh kelompok oposisinya untuk melancarkan praktik politik identitas. Berawal dari pidato kontroversial seseorang Ahok dalam kunjungannya di Pulau Seribu yang memuat konten sensitif mengenai agama, Ahok sempat menyebutkan, tanda kutip, "Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surah Al-Ma'idah ayat 51, macam-macam gitu loh." Frasa tanda kutip dibohongi pakai surah Al-Ma'idah ayat 51 membuat Ahok terjerat kasus penistaan agama. Kasus tersebut tidak hanya memasuki proses hukum, tetapi juga berimplikasi pada wilayah politis yang memobilisasi massa besar-besaran pada 4 November 2016. Demonstrasi ini berlangsung dalam 3 periode dan berakhir pada 2 Desember 2016. Demonstrasi ini dikenal dengan Aksi Bela Islam atau 212. Aksi Bela Islam 212 dikoordinasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI dan didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat seperti FPI atau Front Pembela Islam. Tidak hanya menuntut proses hukum Ahok, tetapi belakangan kelompok ini juga terlibat dalam politik praktis. Mereka secara terang-terangan menyuarakan dukungan terhadap oposisi Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Anies Baswedan. Ini ditunjukkan melalui sikap Imam Besar FPI, Habib Rizky Syihab, yang menyuarakan dukungannya secara terbuka di depan para peserta aksi. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir yang menghadiri kampanye pasangan Anies Sandi. Politik identitas yang menguat pasca reformasi jadi penumpang gelap dalam kasus dugaan penistaan agama. 3. Representasi politik pada Pilkada DKI 2017. Selain dari penguatan politik identitas pada proses Pilkada DKI, maka dapat ditemukan juga sebuah representasi politik yang dimana ikut mewarnai proses demokrasi tersebut. Jika kita mau menelusuri media sosial, maka kita akan menemukan bagaimana proses artikulasi dan agregasi. Kepentingan publik kini sudah mulai difasilitasi dalam berbagai perbincangan di grup-grup percakapan. Penyebaran berbagai konten informasi secara tidak langsung ikut menyebarkan kampanye politik identitas. Seringkali pesan yang hendak disampaikan bersembunyi di balik wacana sosial yang tidak adilan, diskriminasi, dan pemihakan pada golongan minoritas. Representasi politik dalam Pilkada DKI dapat terlihat lebih jelas jika dicermati lebih mendalam. Hal itu dapat dianalisis dari siapa saja partai pendukung pasangan calon kandidat dan bagaimana karakternya. Seperti halnya dengan Ahok dan Jarot yang mempresentasikan dirinya sebagai partai-partai
yang berafiliasi dengan kaum Tionghoa. Sementara Anies dan Sandi merepresentasikan dirinya sebagai partai-partai yang berafiliasi dengan kaum Arab atau Timur Tengah. Nah, baik sobat-sobat sekalian, tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang politik dan representasi politik pada Pilkada DKI periode 2017-2020. Yang dimana pada Pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017 pada saat itu melibatkan pasangan Ahok dan yang kedua pasangan Anies. Nah, karena hal itu, warga Jakarta dihadapkan pada dua calon yang berbeda latar agama, suku, dan budaya yang dimana sejak lama kita kenal bahwa warga yang memiliki latar belakang yang sama akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, pada Pilkada di Jakarta tahun 2017 itu diwarnai dengan praktik politik identitas yang akan mengancam pluralisme. Identitas Ahok sebagai etnis Tionghoa dan non-muslim dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk melancarkan praktis politik identitasnya. Hal ini semua dimulai dari sebuah pidato yang disampaikan oleh Ahok yang dalam pidatonya itu memuat hal yang sensitif tentang agama. Nah, dalam pidato itu membuat Ahok terjerat kasus penistaan agama. Kasus ini bukan hanya pada proses hukum saja, tetapi ini juga berimplikasi pada ranah politik yang memobilisasi massa besar-besaran pada tanggal 4 November 2016. Nah, aksi ini dikenal dengan Aksi Bela Islam 212. Dalam hal ini ditemukan juga sebuah representasi politik yang ikut mewarnai masalah ini. Jika kita menyelusuri media sosial, maka kita akan menemukan bagaimana proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang telah difasilitasi dalam berbagai grup perbincangan. Sekian dari video kami. Semoga dapat bermanfaat dalam menggambarkan identitas politik dalam Pilkada DKI 2017. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.